Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati kepada ibu, guru, ustaz, dan karyawan-karyawati SMP Negeri 1 Karangpucung. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan taufik hidayah dan inayah bagi sekalian. Alhamdulillah di pagi yang cukup sejuk ini kita dipertemukan pada siapa akhir dan pengalaman suasana baru. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan kepada kita umatnya mendapat syafaatnya Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih Bapak Ibu telah berkumpul di ruangan ini dengan undangan dari warga akademik yang dari malam. Pagi ini ada kegiatan dari teman kita, saudara kita, Ibu Dewi Murianti yang akan melaksanakan kegiatan tugas dari calon guru penggerak PCGP, dan mudah-mudahan pagi ini berjalan dengan lancar. Saya mohon kepada seluruh Bapak dan Ibu untuk bisa mengikutinya, dan semoga dengan kegiatan ini menjadi motivasi pada Bapak Ibu yang belum mencapai atau belum lulus di CGP-nya. Mudah-mudahan SMP Karangpucung ke depan semakin banyak lagi guru penggeraknya. Harapan saya seluruh yang Bapak Ibu guru yang belum bisa mengikuti atau bisa lolos untuk seleksi CGP yang akan datang. Yang sudah lolos ucapkan selamat dan akan melaksanakan kegiatan kali ini. Untuk Ibu Yanti semoga sukses selalu dan bisa membawa perubahan pendidikan yang ada di SMP 1 Karangpucung, tentunya dengan moto Bu ya, untuk menjadi guru penggerak itu tergerak menggerakkan, menggerakkan. Nah, jadi tidak hanya untuk diri sendiri tetapi untuk seluruh Bapak Ibu teman-teman yang ada di SMP 1 Karangpucung. Mari kita untuk menyosong perubahan pendidikan dengan kurikulum merdeka dan tidak lepas dari platform merdeka mengajarnya Bapak dan Ibu untuk segera diselesaikan. Mungkin itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan untuk pembuka pagi ini. Selanjutnya kami persilakan untuk berdiri acara yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Wakil Sekolah, rekan-rekan guru semuanya yang saya hormati dan saya cintai. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa bahwasanya kita pagi hari ini bisa berkumpul untuk acara saya itu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tidak lupa pula kita junjungan kepada Nabi Muhammad SAW dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini saya ada tugas TGP aksi nyata modul 1.4 di mana saya ditugaskan untuk sosialisasi tentang budaya positif di sekolah kita ya. Budaya konsep inti dari budaya positif itu apa? Padahal selama ini kita sudah melakukannya ya. Tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya biasanya di sekolah itu kan ada kasus-kasus ya, kasus-kasus posisi kita, kontrol guru kita itu apa? Sebagai apa? Ya. Terus restitusi tindakan apa yang akan kita lakukan? Nah, di sini konsep intinya yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua nanti yang akan kita lakukan yaitu disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, dan keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, enam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, dan kedelapan yaitu segitiga restitusi. Yang
pertama yaitu perubahan paradigma baru. Ya, dengan paradigma baru, pembelajaran baru. Yang kita ketahui itu pembelajaran baru itu yang bagaimana? Mungkin di sini ada yang sudah ikut guru penggerak ya. Paradigma baru yang kita lakukan itu yaitu dengan bagaimana? Biasanya dengan di sini pembelajaran dengan paradigma baru yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik ini belajar sesuai dengan kebutuhan berdasar tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang sudah kita ketahui profil pelajar Pancasila itu ada berapa ya Bapak Ibu Guru? Ada berapa? Mandiri, gotong royong, bernalar kritis ya. Itu. Nah, sudah kita ketahui biasanya kita posisi kita sebagai guru ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Biasanya ya, di sini ilusi guru itu mengontrol murid. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Dan yang selanjutnya itu ada ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu ya. Itu ilusi. Ini hanya karena saya ditugaskan kasih ASI, jadi saya cuma menjelaskan dulu ya Bapak Ibu Guru. Jadi di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol ini ada perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, realitasnya kebutuhan kita itu sama. Tetapi kontrol dari diri kita itu adalah kebutuhan kita itu berbeda. Sama, siswa juga seperti itu. Lalu yang kedua, semua orang itu melihat hal yang sama. Di teori kontrol ini setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Siswa-siswa kita juga berbeda. Lalu yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau menurut teori kontrol, itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk kalau kita selama ini kan itu salah ya. Tapi di teori kontrol itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda ya. Lalu yang selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Jadi kalau menurut teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri sendiri. Lalu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau menurut stimulus respon itu model berpikir itu menang dan kalah. Tapi kalau diri kita, teori kontrol itu model berpikir itu menang dan menang. Itu ya. Ini perbedaan mengubah paradigma stimulus respon ke penempatan teori kontrol. Untuk yang selanjutnya di sekolah kita juga menerapkan disiplin positif ya, disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Ya, di sini dijelaskan bahwa disiplin itu berasal dari artinya belajar. Di sini kita memiliki tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu disiplin positif. Jadi tujuannya kita disiplin itu jangan tujuannya itu kita mendapatkan reward. Jangan tujuan kita mendapatkan penghargaan. Nah, jadi sebagai pendidik kita tujuannya yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu untuk nilai-nilai kebajikan universal. Itu ya, untuk perilaku ke arah yang lebih baik. Itu tujuan kita menciptakan disiplin. Nah, contoh yang lebih baik itu disiplin ya dari awal kita sudah melakukan pembiasaan 5S ya. Salam, senyum, satwa. Itu ya kalau pagi-pagi Bapak Ibu guru
sudah melakukan untuk salam-salam. Itu disiplin, banyak lagi yang harus kita lakukan. Lalu yang selanjutnya tadi perubahan paradigma inti budaya positif yang selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan, ya. Tadi yang nilai-nilai kebajikan itu yang ketiga, yaitu nilai-nilai kebajikan ini contohnya yaitu profil pelajar Pancasila. Lalu ada Indo Primarian program keterampilan hidup. Profil pelajar Pancasila yang pertama itu apa? Profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dunia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar. Lalu yang Indo Primarian program itu yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu keterampilan hidup, life skill, itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, ya, sebagai pendengar yang aktif, lalu tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik untuk diri sendiri. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Untuk yang selanjutnya, konsep inti budaya positif yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Ya. Nah, sebelum mengetahui kebutuhan dasar manusia, kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu kebutuhan dasar. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah, sebelum bertahan hidup, yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Jadi harus seimbang 5 kebutuhan dasar ini, ya. Untuk jangan senang saja, tidak, ya. Tapi harus ada rasa kasih sayang, ada yang kita kuasai dan kita bebas. Ini bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu contohnya berarti kita membutuhkan apa? Untuk bertahan hidup, makanan, ya. Untuk berarti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan. Kalau kasih sayang, contohnya yaitu rasa diterima, lalu menjadi bagian dari kelompok ini. Dan alhamdulillah saya diterima di SSK ini sudah berarti mendapatkan kasih sayang dari ini. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya untuk inti budaya positif yang selanjutnya itu motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia di sini dijelaskan bahwa untuk yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukum. Itu adalah termasuk motivasi eksplisit, ya. Eksplisit itu berarti motivasi dari luar, lalu untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Jadi kita melakukan budaya positif ini ada motivasinya. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan hukuman, ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita melanggar kan dihukum, ya. Lalu yang kedua mendapatkan imbalan penghargaan, berarti jadi lebih baik. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini berarti dari dalam diri kita sendiri. Nah, di sini yang selanjutnya kita di sini posisi ada 5 posisi kontrol guru. Kalau kita menghadapi kasus itu ada 5 posisi kontrol guru. Misalnya ada kasus anak sering terlambat atau bagaimana, kita posisi guru kita ini sebagai apa, ya? Jadi menghadapi siswa yang bermacam-macam, kita sebagai pembuku atau pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Jadi posisi kita ini sebagai apa untuk menghadapi siswa-siswa? Contohnya di sini
Pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau ada hukuman di sini, hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti posisi kita ini adalah sebagai penghukum. Lalu misalnya berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja menghemat ibu Bapak. Berarti posisi kita ini sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi ada 5 posisi kontrol. Biasanya yang lebih baik biasanya sebagai manajer, ya ditanyakan dulu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi ini posisinya adalah sebagai manajer. Ini 5 posisi kontrol. Jadi benar-benar kita dalam menghadapi siswa itu harus mengetahui posisi kita itu sebagai apa, ya, sebagai penghukum, manajer, atau yang lain. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas, ya. Mengapa kita buat keyakinan kelas bukan peraturan kelas, ya? Jadi di sini pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama yaitu bersifat abstrak. Selanjutnya yaitu pernyataan yang universal, dibuatnya itu dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, lalu disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah untuk diterapkan. Lalu selanjutnya semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi pada saat sebelum pembelajaran atau awal kita mengajar di kelas itu atau sebagai wali kelas atau sebagaimana, itu kita harus membuat suatu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi bukan peraturan kelas, ya. Jadi itu. Untuk yang selanjutnya, materi selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, tujuannya itu untuk apa? Di mana segitiga restitusi ini ada 3, di mana suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi jika ada kasus, kita itu tindakan apa yang akan kita lakukan pertama-tama. Jadi tahapan-tahapannya apa saja. Jadi segitiga restitusi ini ada validasi tindakan yang salah, lalu menstabilkan identitas, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Contohnya seperti ini, misalnya tentang menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi dalam menstabilkan identitas ini misalnya berbuat salah itu wajar. Lalu tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kamu berhak merasa begitu. Jadi kata-kata ini masuk ke dalam menstabilkan identitas. Mungkin guru BK udah lebih tahu, ya. Ya. Yang selanjutnya yaitu tindakan yang kita akan kita lakukan yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi ini untuk mengetahui perilaku berupaya memenuhi kebutuhan suatu kebutuhan tertentu. Misalnya ada kalimat seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Nah, ini masuk ke dalam validasi tindakan yang salah. Jadi misalnya ada kasus anak terlambat atau bagaimana, atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini kalimat-kalimat ini masuk ke validasi tindakan yang salah. Dan yang selanjutnya, segitiga restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi prinsip dari kontrolnya itu bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi kalimatnya seperti apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini menanyakan keyakinan. Ini tindakan-tindakan yang harus kita lakukan. Mungkin sosialisasi dari saya sekian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Liburan kemarin gimana? Seru ya. Selamat ya sudah naik ke kelas 9. Nah, sebelum Bu Guru memberi materi pembelajaran IPA itu ada 5 bab untuk yang semester 2 ya. Jadi sebelum pembelajaran Ibu mau memberikan kesepakatan kelas, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dalam pembelajaran Ibu ya. Jadi bukan peraturan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Karena ini kesepakatan dari kalian. Nanti Ibu bagi kertas kalian, lalu nanti kita tempel di depan. Gimana? Setuju? Setuju. Ikhlas ya? Jadi apapun nanti yang kalian tulis, nanti isinya apa, berarti harus kamu yakini dan harus sudah disepakati. Ini kesepakatan bersama ya. Jadi bukan peraturan kelas, tapi keyakinan atau kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Berarti kesepakatan yang nanti kita buat itu harus kalian laksanakan. Karena kesepakatan bersama, berarti nanti ada konsekuensinya ya. Ini Ibu bagikan. Tolong Rofi bagikan temennya satu persatu ya. Silakan siapkan pulpen, tulis ya. Tulis apa keinginan kalian. Bisa dibantu nggak Bapak? Ditaruh bantu. Oh iya bisa. Dibagikan aja. Yang udah dapat silakan tulis ya. Tulis apa yang kalian inginkan di situ. Nanti kalau udah selesai tulis, tolong tempel di sini di papan tulis. Silakan tulis apa yang kalian inginkan. Oh ya, oke. Sudah? Tempel di depan. Silakan. Di pojok kiri ya. Ke bawah nggak apa-apa, ke bawah ya. Samping ke bawah. Ini dulu. Gak apa-apa. Sudah? Ini kalian ya. Jadi kesepakatan kalian. Yang pertama adalah mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, aku tulis di sini yang mengikuti pembelajaran dengan baik. Ada lagi tidak mencontek, mengerjakan. Nah, tidak terlalu tegang, berarti hampir sama ya. Jadi lalu di sini tidak keluar kelas. Berarti yang pertama antara tidak tegang dan pembelajaran yang baik. Berarti kita simpulkan apa yang pertama, peraturan yang pertama.
mengikuti pembelajaran ya, mengikuti pembelajaran dengan baik. Kesepakatan semua setuju nggak? Setuju. Lalu yang kedua yaitu mengerjakan tugas piket. Mengerjakan piket kelas. Berarti kita simpulkan wajib melaksanakan piket. Itu satu ajaran ya sama ya. Berarti apa? Mengerjakan piket. Ya, mengerjakan piket. Piket kelas. Lalu yang ketiga, piket dengan waktunya, menghormati sesama teman. Ya, menghormati sesama teman. Lalu yang keempat, aku ingin bisa meraih cita-citaku dengan belajar. Intinya sama, mengikuti pembelajaran dengan baik untuk mencapai cita-cita. Berarti gitu ya. Nah, kita lanjut di sini untuk mencapai cita-cita. Boleh. Lanjut. Selanjutnya ada tidak mencontek saat ulangan. Berarti tidak boleh mencontek. Tidak boleh mencontek. Lalu melaksanakan tugas piket betul, tidak keluar kelas ketika jam pelajaran. Tidak keluar kelas pada saat jam pelajaran, berarti tidak boleh bolos. Ya. Tidak boleh bolos. Lanjut, di sini datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Ada lagi, memakai seragam sesuai jadwal. Berarti intinya kesimpulannya kalau memakai seragam sesuai jadwal, tulis saja gitu ya. Memakai jadwal, maka seragam ya, seragam sesuai jadwal. Ada lagi, saya mendapat peringkat yang terbaik. Nah, ini sama intinya sini ya, peringkat. Lalu melaksanakan piket sama, melaksanakan piket. Ya, dan ini dari yang kalian dapat, ini ada beberapa poin. Yang pertama, mengikuti pembelajaran. Kalau mengikuti pembelajaran dengan baik untuk mencapai cita-cita, kita simpulkan aja. Berarti mengikuti pembelajaran dengan baik dan tidak boleh bolos. Gitu ya. Jadi mengikuti pembelajaran dengan baik dan tidak boleh bolos. Ya. Baik dan tidak boleh bolos. Ini setuju yang nomor 1? Setuju. Yang kedua, mengerjakan piket kelas. Yang ketiga, menghormati sesama teman. Tidak boleh mencontek. Ya, udah. Berarti lalu tidak boleh memakai seragam sesuai jadwal. Nah, ini sudah kita dapatkan. Ini yang jatuh, melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Intinya sama, sesuai jadwal. Nah, dari ke-6 ini alhamdulillah, jadi ini kesepakatan kelas ya, harus kalian patuhi ya, harus kalian patuhi, kalian laksanakan. Jadi mengikuti pelajaran dengan baik. Berarti kalau ada yang tidak ikut pembelajaran
dengan baik berarti wajib ibu tegur ya, ibu tanyakan ya. Lalu mengerjakan piket kelas. Nah, kalau kelasnya kotor berarti piketnya tidak mengerjakan. Lalu menghormati sesama teman itu wajib ya, pada saat diskusi atau apa atau kegiatan apa. Lalu tidak boleh mencontek. Itu kalau ada yang mencontek silahkan laporkan saja. Datang tepat waktu ya, berarti tidak boleh terlambat. Kalau datang ke kelas berarti kalau ibu tanyakan dan sebagainya kenapa terlambat itu wajar ya. Jangan lalu karena ini sudah kita sepakati datang tepat waktu, memakai seragam sesuai jadwal. Mungkin ada yang mati lampu seragamnya berbeda. Nah itu kenapa dan ibu wajib untuk menegurnya. Ini kalian patuhi dan kalian yakini ya sebagai keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Setuju? Setuju. Kalau setuju, sekarang kita lanjut ke pembelajaran. Ya. Bab pertama adalah apa? Kemagnetan. Ya, silakan buka bukunya. Ya. Begitu aja.